Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farahwina Hamidah dengan NIM 190321100089. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tutorial menganalisis data menggunakan aplikasi Frontier. Berikut data yang akan dianalisis yang terdiri dari responden yang berjumlah 60. Kemudian jenis data adalah cross-section, karena itu diberikan kode 1. Kemudian ada variabel terikat, yaitu jumlah produksi, dan variabel bebas berupa luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Data ini sebelumnya akan dirubah terlebih dahulu menjadi len, sedangkan responden dan jenis data tetap. Kemudian data yang telah dirubah menjadi len ini dipindahkan ke file Excel baru. Kemudian angkanya diubah menjadi 6 angka di belakang koma. Setelah itu, file ini disimpan ke dalam folder Frontier. Yaitu EPP, kemudian tipenya teks MS-DOS, save. Kemudian kita tutup terlebih dahulu. Kita buka folder Frontier. Kemudian data yang tadi kiriman. Menjadi DTA. Kemudian kita buka aplikasi Frontier, masukkan T1, nama file yang tadi yaitu epp.ta, outputnya epp out 1 y 60 1 60 5 y
kesalahan. Nah, kemudian file appout dapat dibuka. Berikut merupakan output dari analisis data menggunakan aplikasi Frontier. Selanjutnya mengenai interpretasi hasil LR-test. Diketahui bahwa H0 adalah tidak ada kasus inefisiensi di lapang, sedangkan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai LR-test berdasarkan hasil analisis dengan Frontier yaitu 6,3113. Sedangkan derajat kesalahan yang saya gunakan adalah 5% atau 0,05, sehingga nilai kode PAM adalah 5,138. Karena nilai LR-test lebih dari kode PAM, maka H1 diterima, artinya bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya adalah interpretasi nilai gamma. Nilai eval yang digunakan yaitu 5%, sehingga nilai T-tabel yaitu 2,004879. Nilai T hitung pada gamma adalah 17,19, maka nilai T hitung lebih besar dari T-tabel. Berdasarkan koefisien gamma diketahui bahwa 94,9% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis dan sisanya yaitu 5,1% disebabkan oleh risiko. Interpretasi pengaruh setiap variabel. T-tabel sebesar 5% adalah 2,004879. Pada beta 1, nilai T hitung sebesar 4,69 atau lebih besar dari T-tabel, sehingga signifikan. Jika luas lahan dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Lalu pada beta 2, nilai T hitungnya adalah 2,78% atau lebih dari T-tabel, sehingga signifikan. Jika benih dinaikkan 1%, maka output meningkat sebesar 0,27%. Pada beta 3, nilai T hitung adalah 1,08, yaitu kurang dari T-tabel, tidak signifikan. Jika tenaga kerja dinaikkan 1%, maka output menurun sebesar 0,16%. Pada beta 4, nilai T hitung adalah min 3,95, yaitu kurang dari T-tabel, tidak signifikan. Jika pupuk dinaikkan 1%, maka output turun sebesar min 0,17%. Pada beta 5, nilai T hitung adalah 0,44, yaitu kurang dari T-tabel sehingga tidak signifikan. Artinya jika pupuk kandang dinaikkan 1%, maka output menurun sebesar 0,34%. Yang terakhir yaitu interpretasi tingkat efisiensi teknis. Efisiensi teknis akan tercapai jika nilai efisiensi petani lebih dari 0,8. Dari 60 responden, petani yang tidak efisien secara teknis adalah responden nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54. Diketahui pula bahwa nilai min efisiensi sebesar 0,8515 yang lebih besar dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, petani responden sudah mencapai efisiensi secara teknis dalam melakukan kegiatan produksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.